ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Lama tidak ambil video dengan posisi seperti ini, kayaknya udah agak lama ya. Santai, kemudian ngobrol sana sini. Alhamdulillah, biidznillah, apa yang sudah kita, bukan saya, kita bersama-sama usahakan semakin hari semakin menampakkan hasil, semakin hari ada saja yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka akal sehatnya, membuka akal warasnya. Kita bukan sedang masalah hormat menghormati tentang keyakinan, tetapi kita berdakwah. Kita bukan sedang untuk mengajak tidak rukun, tapi kita menasehati, kita mengingatkan. Dan pada kenyataannya, jika orang itu ingat, maka insya Allah biidznillah dia akan lebih baik. Secara muamalahnya dia akan lebih baik. Jika orang sadar dari Islam Jamaah, maka akan lebih baik. Dan hubungan kita terhadap Islam Jamaah, bagi kita sendiri kepada Islam Jamaah, semakin baik. Namun biasanya yang semakin jelek adalah dari golongan Islam Jamaah ini memperlakukan pada kita. Jadi kalau ada yang komentar misalnya, ngapain sih memecah belah umat, membuat tidak rukun dan sebagainya, Anda salah besar. Justru kami menyatukan warga Islam Jamaah kepada menghantarkan kepada kaum muslimin agar menyatu dengan kaum muslimin, agar tidak menjadi firqah yang mengaku atas nama jamaah. Dia firqah menyendiri tapi mengaku atas nama jamaah. Kan seperti itu. Dia mengkafirkan kepada kaum muslimin tapi dia tidak mengakui bahwa dia mengkafirkan. Dia mengkafirkan kaum muslimin tapi tidak mengakui, katanya dia, ya kita itu apa ya istilahnya, pokoknya WDW itu sepenting yakin, semakin yakin. Jadi itu sepenting itu kan kita bukan mengkafirkan tapi sedang membaca Quran. Yang mengkafirkan Allah Rasul lah, lambemu ya.
Jadi itu saudaraku semua. Jadi kita dakwah seperti ini tidak ada unsur yang lain membenci gini dan itu tidak ada. Sama sekali tidak ada, bagi kami tidak ada. Kami murni mengajak, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat. Sehingga ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, kami tidak bosan-bosannya orang waleh-waleh. Kalau dulu Bapak Imam kita yang mengajarkan, mantan imam kita yang diajarkan arang ulune kucing. Nasihat itu arang ulune kucing. Doktrin artinya dalam tanda kutip doktrin Islam Jamaah itu arang ulune kucing. Dan pada kenyataannya saya sendiri secara pribadi hampir setiap minggu, saya katakan hampir setiap minggu. Kalau saya katakan setiap hari tidak beranilah. Tapi seminggu ada 1, 2, 3 sahabat-sahabat dari kalangan Islam Jamaah Japri. Kemarin ada banyak, ada yang mbak-mbak, ibu-ibu, ada cewek-cewek mahasiswi-mahasiswi. Ternyata di YouTube, di TikTok, yang kita lakukan di TikTok itu jauh lebih mengena. Artinya TikTok itu cepet, thread, nontonnya cepet, thread, nah, langsung kena semua. Emang saya setel tujuan saya kemana ke 354, cokam 354, thread. Walaupun berbagai macam komentar yang kita rasakan, namun kita baca berbagai macam komentar, terutama komentar kasetnya Bapak Imam sih. Jadi ketika Ribat Aklis Salim, Ustadz Ribat mengatakan kasetnya Bapak Imam, itu bukan menghina, tapi menempatkan apa yang telah Anda katakan sendiri, kan seperti itu. Kan kita dulu dididik senajan walaupun kita jadi keset kan gitu, maka sepantasnya kita katakan, kok saya katakan kesetnya Bapak Imam lah, kalau cuma keset tidak ada yang menumpangi kan lah faedah lah, berarti faedahnya nggak ada si keset ini. Makanya kalau kesetnya Bapak Imam kan memang Bapak Imam yang menginjak keset tersebut. Jadi bukan penghinaan, bukan, tetapi itu sudah mindset yang dibangun senajan dari keset. Dulu saat kita di maklumat, saat saya di maklumat tahun 2018-an ya, 2018 kita di maklumat oleh pusat, kalau saya kan pusat, katanya pusat langsung. Ya saya ditunjukkan suratnya dari pusat awal-awal. Itu saya dihubungi oleh salah satu mubalik saya yang senior, yang dulu membina saya saat remaja, nggak jauh rumahnya Sukoharjo sana ya. Kalau Anda mendengarkan namanya Agus Riyadi, Sukoharjo Barat. Kelompoknya kelompok mana itu kelompoknya Ngares ya, mungkin sahabat-sahabat yang nyimak sana. Beliau sedang dinonaktifkan beliau karena gara-garanya katanya saya takziah ke rumah orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, saya takziah ke sana, lalu malamnya dia di maklumat tak boleh mengajar karena padahal dia mubalik senior. Itu menghubungi saya via telepon. Mengatakan apa? Sudah, kamu itu seharusnya itu sabar. Dinonaktifkan sabar. Di dalam jamaah sabar. Senajan jadi ro'yah biasa sabar. Dari kita itu pengen jadi pengurus. Kan kita sendiri, awal dewe itu walaupun tadi keset, set. Biasa, sah, ro'yah, biasa, sah. Walaupun jadi keset pun kita masih susuk. Nah, sesuatu artinya memberikan uang untuk biar kita jadi keset. Saya katakan saat itu saya terbuka karena saya sudah keluar saat itu. Mas, saya bilang, mas, wong arep dadi keset. Dunia itu Allah menciptakan kita itu a'laun, mulia. Orang iman itu mulia, makhluk itu mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi orang iman, orang Islam, mulia dia hidupnya. Mengapa hidup sekali kita harus menjadi hamba penghambaan seseorang? Tapi awakmu jenenge kudu sabar, kudu sabar. Walaupun jadi saya bilang nggak bisa. Dunia itu luas. Ya dunia itu luas, bukan hanya jamaah. Seakan-akan memang kalau kita di dalam itu dibangun sebuah pemikiran bahwa dunia itu dalam jamaah itu sendiri. Jadi ketika mau keluar, wah dunia itu luas saudaraku. Ilmu luas.
Ini sahabat-sahabat yang masih di dalam mungkin meragukan keotentikan apa yang saya katakan. Oh ya, otentik. Kebenaran apa yang saya katakan. Silahkan dicoba. Saya hidup di komplek Islam Jamaah. Namun masih merasa luas dunia ini. Kenapa? Karena sahabat saya banyak. Lebih banyak dari jumlah Islam Jamaah. Saya hidup di komplek Islam Jamaah ini. Kalau nggak percaya, tafadhol ke sini. Tonton dengan mata kepala Anda sendiri. Tapi bagi saya pribadi, masyarakat muslimin hafidhahullah ta'ala, saya tidak kesepian. Rame, senang, gembira, kesana kemari, bisa berdakwah, bisa gojeki jamaah, menggojeki, ya ajak bercanda, ketika kumpul-kumpul kita dekati bubar, ketika ada takziah kita datang bubar, ngalih pindah ke sana, ketika ada undangan pernikahan mungkin, pas jamaah nggak begitu paham ngundang saya, artinya nggak kepahamannya jamaah nggak kuat lah, tetap undang saya datang, satu bangku tidak ada temennya, satu baris itu tidak ada temennya semua. Itu malah lucu, kalau buat saya malah lucu-lucuan. Kenapa kita seperti itu? Karena di luar sana, di luar Islam Jamaah banyak, luas, senang gembira. Maka masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala, sakit apa yang kita cari? Ayo, buka akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda. Saya tadi pagi kedatangan seorang mubalik. Nah, saya sebutkan inisialnya, tapi dia mubalik sudah berkeluarga, senior juga, pinter azan, pinter menjelaskan Quran, datang pagi-pagi. Berani juga dia datang dari pagi-pagi. Nggak marah-marah, diskusi kita. Sayang waktunya nggak lama, saya keburu ngajar pondok, hanya paling setengah jam. Malah dia, wah, kalau kita itu semua ditanggung di akhirat oleh Bapak Imam berarti enak loh, Mas. Ngapain kita ibadah? Kan semuanya nanggung Bapak Imam kok. Kan semua Bapak Imam yang nanggung. Kenapa kita harus ibadah? Lah itu kan konsepmu. Iya ya. Dia berpikir, iya ya. Saya didatangi saya didatangi seorang mubalik ke sini. Kan apa? Cuman waktunya setengah jam karena dia datang sudah saya mau ngajar pondok. Saya bilang nanti saya jam 8 ngajar pondok lu. Nanti dilanjutkan nanti ya. Ya Masya Allah Mas. Nanti saya ngajar pondok dulu, nanti saya balik lagi, kamu kesini lagi ya. Insya Allah. Jadi sampai dia tuh punya pengembangan pemikiran yang enggak, ya masuk akal juga. Nah kalau memang semua sudah atas ridhonya Bapak Imam, atas apa itu izinnya Bapak Imam nggak ridho atas persaksian Bapak Imam, ya sudah kita melanggar aja, kita maksiat aja, kan yang menanggung Bapak Imam, bola kowe koclok gitu. Itulah kesalahan. Kemudian dia tanya dari wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalilnya kan seperti itu ya Mas ya. Dia panggil saya masih Mas, ala jokam kan Mas. Kalau ala jamaah kan, kalau selain jamaah kan tat gitu kan. Walaupun di sini juga ada yang jokam ya tat, ternyata murtad gitu. Dikirain Ustaz tiba-tiba murtad. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, maka kita tetap usaha berdakwah sebagaimana mereka menancapkan setiap hari, setiap harinya, setiap malamnya, dan lain sebagainya. Saya tanya kepada Mubarak, ada nggak isu tentang saya dakwah ke sana kemari tadi? Ya ada Mas. Katanya sampean itu ngajar itu apa sih? Ngajar itu pakai kitab musola. Dan diajarkan ikhwan itu di masjid itu ada berapa puluh masjid itu cuma kitab musola. Tak kasih kitab itu. Ini baca ini. Wah, harap gundul kabeh Mas. Tak kasih, saya bawa ada saat itu pas dia ngomong di depan saya ada Tauhid Muyasar, ada Tafsir Ibnu Katsir, ada Tafsir Jalalain, ada kitab-kitab yang lainnya. Ini loh, saya kitab musola nanti Mas. Ya ada sih, tapi nggak saya pakai. Siapa yang bilang seperti itu?
Itu masuk balai daerahnya, katanya pas di daerah disampaikan, oh, ikhwan itu yang ngajar, yang diajarkan cuma kitab musola dengan nada-nada penghinaan. Dikira kita itu keluar kemudian seakan-akan Islam Jamaah itu ilmunya sudah segudang ilmu. Dikira seperti itu. Dikira kita berhenti untuk belajar. Padahal di Islam Jamaah kalau benar-benar sungguh-sungguh dipelajari ya cukup 1-2 tahun selesai. Sedangkan kita keluar udah berapa tahun, hampir 5 tahun, 4 tahun, dan kita saat itu keluar langsung kita belajar. Ta'lim, ngaji. Bahkan sebelum saya keluar pun saya mencuri-curi toh. Saya di UIN, saya di Ma'had Abu Bakar, Ma'had Ali Abu Bakar, program D2 di UIN-nya, program sarjana, dan di Majma' Lughah saya juga masuk di Majma' Lughah. Saya juga berdaurah dengan masyayikh Arab, Yaman, menghatamkan beberapa kitab, bersanad juga. Jadi dikira dalam mindsetnya kita keluar itu ya jualan ilmunya orang-orang jamaah itu. Gak payu mas. Gak payu. Kalau ilmunya jamaah gak payu. Gak payu. Makanya mindset dibangun. Kalau keluar dari Islam jamaah gak laku. Ya bener. Kalau keluar dari jamaah yang disampaikan adalah ilmu dari jamaah itu sendiri. Ya gak laku. Bener. Gak ada yang doyan. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ayu. Jangan hiraukan ngomong kosong, ocehan mereka jangan hiraukan. Mereka itu seperti itu. Untuk menakut-nakuti jamaahnya. Ya. Menakut-nakuti jamaah agar lebih takut. Ya seperti itu dengan kabar-kabar yang gak jelas seperti itu. Padahal sejatinya Anda hanya dikerangkeng. Anda hanya ditali. Hanya dibelenggu agar tidak terpengaruh. Itu aja. Setelah Anda tidak terpengaruh di dalam, maka Anda akan diambil, dimintai harta-harta Anda. Tak buka itu si mubarik tadi pagi, saudara. Ada mubarik tadi pagi itu ada ngobrol dengan saya. Hak, saya tidak bohong. Ya sekitar sini aja. Pagi-pagi datang. Ngobrol masalah jamaah. Katanya dia kemarin kan sudah beberapa kali nih datang. Sebelum puasa tapi di masjid di pondok saya. Tapi ada yang nginteli, ada aja. Yang memantau ada. Dan tahu-tahu sekarang tidak boleh azan. Azan tuh nggak boleh, Masya Allah. Nah terus kamu, ya nggak boleh azan. No. Padahal bagus adanya. Makanya kalau mengatakan sudah, katanya di komen kan ada. Sudah kamu itu mau ngapain, kami sudah biasa dirintangi. Apa sih maksud Anda, cari uang, cari popularitas, cari biar terkenal? Tidak. Kita mencari para pembaca-pembaca, pendengar-pendengar seperti Anda yang mengatakan seperti itu. Itu yang kita cari. Jadi kalau kita cari, ngapain kita sulit-sulit? Kita mencari orang yang mendengarkan, orang yang mau mendengar. Seperti apa? Seperti Anda yang mengomentari itu. Jadi nggak usah dituduhlah kita tuduh cari uang, konten kreator dari YouTube. Nah kenapa kak Islam Jamaah nggak buat? Kan jamaahnya banyak. Berapa juta katanya? 15 juta. Wah itu kalau subscribe semuanya, mantap dong. Katakan 1/4 aja sudah subscribe, itu ratusan juta itu kira-kira penghasilannya. Kan lumayan. Kan lumayan. Ini menunjukkan hujah mereka itu hanya hujah lontaran-lontaran biasa sampah. Sampah yang nggak berarti, yang nggak bisa membantah semua apa yang dilontarkan mereka tentang kesesatan itu. Dan itu bukan dari mantan saja, saudaraku semua. Ustadz semuanya juga menyoroti akan keyakinan Islam Jamaah. Mengkafir-kafirkan dan golongannya. Kita hanya menolong, mengajak, menasihati. Nggak lebih dari itu. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, percaya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nggak percaya, nggak apa-apa. Mungkin belum saatnya saja, yang lain masih banyak yang sudah percaya. Ada mahasiswi-mahasiswi, ada perempuan-perempuan yang laki-laki, ada. Bahkan ada admin daerah yang pegang IT, yang selalu membocorkan informasi-informasi. Mana ya, nggak usah saya katakan. Ada pengurus pusat banyak. Jadi nggak ada istilah berhenti. Ada yang mengatakan biarkan aja, dia nanti capek sendiri, dia nanti kehabisan konten. Ya, kita tuh gampang kok. Prinsip kita membuat video, membuat dakwah ini seperti aja prinsipnya Jokam. Selama dia menancapkan 5 babnya, selama dia menancapkan akidah takfirnya, maka selama itu pula kita akan ungkit terus. Materinya sama? Iya, materinya sama, wong dia juga sama kok. Cuman bumbu-bumbunya aja yang berbeda. Rasa-rasanya aja yang berbeda. Hanya rasanya yang berbeda. Tapi pada intinya ya titik poinnya ngena itu ketakfirinya. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayo. Ya. Ayo mari kita, apa yang harus kita pertahankan di dalam. Ya. Oke, mungkin nanti akan perubahan gejolak kehidupan. Iya. Itu sudah normal. Sebagaimana kita atau jenengan semua saat di luar dulu masuk jamaah, ya akan mengalami gejolak kehidupan yang mesti ada. Ya, Anda keluar dari luar kemudian masuk jamaah, kan ada pergolakan dulu nih. Walaupun mungkin sifatnya positif. Ya begitu pula ketika kita keluar. Tapi sebenarnya kalau kita nggugu hanya berpatok dan terus baperan, ya kita nggak selesai. Saya tak buat enteng, ya dakwah lanjut. Membuka akal sehat, akal waras, akal selamat pada Jokam lanjut. Namun tidak ngurusi dengan kelakuan Jokam terhadap kita. Kita nggak gubris. Mau dia diam, mau dia mau ngata-ngatain apa, biasa. Kalau Mbak Tojin setua itu aja sudah keluar-keluar mau menyiapkan 313 juta. Sebenarnya sudah saya pancing terus itu beberapa suara, tapi nggak jawab sampai sekarang. Jadi 41, 42, 43 itu 44 itu saya tunggu lagi. Tapi saya aja yang ngomong, dia nggak berani ngomong. Paling kirim foto saya, screenshot foto saya, apalagi nggak berani ngomong. Terakhir saya katakan, udah Mbah, siapkan aja uangnya. Itu yang 313 juta itu uangnya siapkan saja, kirim ke saya. Kalau konfirmasi silakan tak kasih nomor rekening. Syukur 1 miliarnya saya butuh pembangunan pondok itu. Lumayan toh. Nanti yang 50% tak pembangunan pondok saya. 1,3 miliar. Dari Mbah Tojin. Kemudian dia mengatakan sendiri, bohong berarti kalau dia nggak berani. Nyatanya nggak berani. Saya pancing semua walaupun dia saya. Itu sebenarnya yang pertama memang dia nggak punya. Dia hanya merendahkan kita aja, seakan-akan tidak bisa menjawab, tidak bisa mengalahkan. Yang kedua, forum debatnya ya debat kusir 2 orang saja. Ya dia akan merasa benar sendiri. Sudah saya tantang, panggil MUI, malah marah-marah. Masa aku mau diserang MUI? Bukan diserang MUI, tapi harus ada penengah. Kalau tidak ya nggak apa-apa lah berdua, tapi harus disiarkan langsung. Berani nggak? Disiarkan langsung. Hadap-hadapan. Disiarkan langsung. Maka channel-channel semua, channel-channel mantan dan channel-channel yang lain tampilkan semua. Jamaah suruh nonton. Berani nggak? Sudah saya tantang seperti itu, baik voice note saya seperti itu, tapi tidak ada jawabannya, diam aja. Tahu-tahu nanti hari besok kirim apa lagi? Kirim rekamannya orang yang memuji-muji dia, bahwa Mbah Tojin itu memegang sanad Ali, yang terus mengikuti Manro Hasan. Wih, mantap. Seakan-akan Manro Hasan itu Mashadirul Hukmi, termasuk pembuat syariat seakan-akan.
Seakan-akan kalau orang sudah ikut Bandul Hasan itu, rujukan seluruh dunia. Baik ini ada yang mengatakan, katanya tidak mengidolakan Ibnu Katsir, katanya. La haula wala quwwata. Murid-muridnya Bandul Hasan itu tidak ada yang mengidolakan Ibnu Katsir. Entah kamu mengidolakan atau tidak, nggak efek bagi seorang Abul Fida atau seorang Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tidak ada efeknya. Justru kalau itu malah jadi bahan tertawaan Anda. Akun Islam murni tapi nggak mau mengikuti jalur keilmuan. Terus dia tuh mendapat keterangan-keterangan dari Quran itu mana? Ditanya jalur keimaman tidak nyambung. Ditanya jalur keilmuan tidak nyambung. Malah tanya balik kepada saya, intang sur yang suruhkum sabit aqdamakum. Itu maksudnya apa? Ya saya terangkan pakai dasar dalil, pakai munasabatul ayat, pakai kaidah-kaidah yang ada. Malah ro'inya yang datang dengan PD-nya, berarti orang itu masa Allah mau tolong. Ya itu kata SDM rendah, ya Allah, ya Allah. Ngono tadi ulama 100, Masya Allah. Ngono tadi ulama rujukan. Tapi ya kita ya sudahlah. Jangan baper kalau satu. Ya wakadzalika antum wa ana wa antum ya. Itu seperti halnya kita dulu ya. Kita dulu kan seperti itu. Ya sudah, ya itulah potret kita, ya itu sebenarnya. Jadi kalau saya itu berangan-angan itu, Masya Allah, ya potret saya seperti ini dulu, ya ini saya sebenarnya ini dulu, memalukan ternyata. Di tahun 2007, 2006, 2008, saat saya belum masuk ke fakultas atau kuliah itu, ya seperti itu, ngeyel. Bahkan di akhir-akhir tahun 2008 itu kan saya pegang Maktabah Syamilah itu. Udah. Dalilnya pesanan. Keyakinan seperti ini kita carikan dalil. Cari. Katanya, saya tanya pada salah satu pakubuminya, nggak popo, yang penting memperkuat jamaah, nggak manggul ridik, nggak popo. Itu secara manggul sudah itu sebenarnya, tapi lafadznya kan belum. Nggak apa-apa, oke yang mau memperkuat jamaah. Kalau untuk memperkuat jamaah nggak perlu manggul, ambil kitab comot-comot ke sana kemari, potong-potong sana kemari, nggak masalah. Ternyata itu memalukan, saudaraku semua. Sangat menjijikkan dan memalukan. Ini potret Batojin dan kawan-kawan itu. Itu potret kita dulu seperti itu. Ajak debat-debat sendiri, nantang-nantang debat sendiri. Sudah kita layani. Jadi voice note saya dengan Batojin itu tidak saya rekayasa. Memang saya sengaja memang. Atas kesengajaan. Selama ini yang dibicarakan 5P, saya ambil yang lain. Jadi tak tanya ini tentang masalah keamiran itu bagaimana. Bulet aja. Jawabannya bulet. Setiap suara saya dikirim. Mana tentang saya malah. Kamu akan dicari oleh tim saya. Enggak takut. Enggak takut. Blas takut. Kita suruh sini aja. Timnya suruh sini. Mau corok kasar ya iso. Aduh, terus akhir-akhir kayaknya nggak lagi dilanjutkan. Setelah saya katakan monggo aja digoleki, monggo, saya bilang gitu. Dia kayaknya sudah konfirmasi dulu kayaknya. Ini bagaimana di daerah Tangmangu, beliau itu gimana, Ikhwan itu gimana, diurungkan kayaknya. Terus dia mengalihkan isunya. Padahal saya katakan, monggo aja digoleki, monggo, tim jenengan suruh ke sini. Mau ngapain? Mau debat? Oke, dengan saya. Mau ngapain? Mau yang lain? Ada urusan yang lain nanti ya. Dikira mantan itu sudah liar sendiri-sendiri, tidak ada komunitasnya, tidak ada sahabat, tidak ada jamaah, tidak ada apa yang dikatakan tim, kira-kira gitu ya. Mau minta yang mana? Mau minta yang alim
Ada mau minta yang agak bertato, ada mau minta yang bertato keroan, ada. Udahlah Mbak Jotin, nggak usah bahas itu. Kita tuh ilmiah, kita buka akal sehat akal waras. Nah, Islam jamaah sampai dari akar rumput mulai orang yang paling bawah sampai orang yang atas yang dikatakan ulama. Ya seperti itu modelnya. Ya seperti itu modelnya dia. Olot, wangkot, atos. Mendengarkan aja gak mau. Sehingga ini saudaraku semua, inilah Anda sudah masuk terperangkap dalam korban. Ini yang disebut Anda korban. Bukan paham, tapi korban. Korban dari doktrin sehingga jangan bisa militansi yang kuat. Setelah militansinya kuat, dia apa-apain ya, minta uangnya gini dan gitu. Nah, tanya itu si imammu itu, mana ada aset-aset yang di atas namakan jamaah? Gak ada. Semua aset-asetnya pusat di atas namakan keluarga sang imam. Ya akhir-akhir ini aja ada yayasan-yayasan di wakafan pada yayasan. Akhir-akhir ini, tapi sudah kadung banyak aset-aset yang di atas namakan keluarga keimaman, keluarga wakil 4 dan pusat. Itu biasa. Pencairan dana kaplingan, maka syaratnya wakil 4 minta jatah kapling dulu. Pencairan dana untuk syirkah di tambang di daerah Kalimantan sana, atau di Sulawesi atau di mana pertambangan, maka harus untuk mencairkan dana wakil 4 harus dapat mobil-mobil baru. Itu biasa. Dan itu fakta. Agar daerah-daerah mendapatkan mobil penter, maka harus ada pertemuan-pertemuan dulu untuk istilahnya pelicin, minimal 4 juta lah sampai 5 juta agar segera di ACC. Penter katakan harga 250 juta misalnya. Padahal daerah sudah memasukkan berapa miliar aja. Sudah dapat penter itu, senangnya setengah mati. Ini bentuk peramutan Bapak Imam, diberikan penter. Anda yang memasukkan ke sana itu berapa miliar? mikir. Penter paling mahal berapa kalau sekarang ini? Katakan sampai 300 juta katakan. Penter aja sekarang nggak keluar ya. Tahun berapa itu terakhir? 2016, 2018. Nggak keluar lagi ya ini sekarang. Second, adanya second semua. Udah. Seakan-akan itu wujud peramutan Bapak Imam. Saya sawai sama tiap pusing. Oke, saudaraku semua. Insya Allah demikian kita santai di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك